Jadi memang setelah pemerintah kita merdeka itu masih banyak sekali tenaga-tenaga yang dari luar ya, Belanda dan sebagainya. Dan pada tahun 61 Indra Karya berdiri pun itu masih berupa pemborongan, jasa pemborongan untuk mechanical electrical. Pada tahun 72 yang tadinya Indra Karya berupa perusahaan negara, PN Indra Karya yang dibentuk dengan peraturan pemerintah nomor 57 tahun 61, pada tahun 72 dirubah menjadi PT Indra Karya namanya. Tetapi masih bergerak di bidang pemborongan electrical mechanical. Lantas tahun 78 tepatnya, pemerintah dalam hal ini pemegang saham adalah dulu namanya Departemen Pekerjaan Umum dan Tenaga Listrik. Ya, jadi satu dulu. Mengarahkan PT Indra Karya berubah menjadi konsultan engineering. Kenapa? Karena memang pada saat tahun 78 belum ada atau bahkan di Indonesia tidak ada konsultan yang bergerak di bidang tenaga listrik. Nah, Indra Karya didoronglah untuk menjadi satu perusahaan konsultan di bidang ketenaga listrikan. Ternyata cukup berhasil, muncullah pertama kali kita namanya PLTA Sengguru. Indra Karya bahkan menjadi lead firm. Lead firm itu pemimpin tim, dan asosiasi kita namanya Nippon Kei, itu Jepang. Jadi Jepang justru menjadi asosiasinya Indra Karya. Setelah berjalan, kemudian tahun 81, Kementerian Pekerjaan Umum, dulu namanya Departemen Pekerjaan Umum, mengarahkan Indra Karya untuk masuk juga di pekerjaan-pekerjaan infrastruktur sumber daya air. Bendungan-bendungan. Kan bendungan itu ada yang namanya bendungan multipurpose dam. Jadi multipurpose dam itu kayak Sengguru itu ada untuk pengendalian banjir, untuk air baku, untuk PLTA, dan lebih banyak condong ke PLTA-nya. Nah, kalau PU-an itu banyak untuk pengendalian banjir dan air baku. Justru elektrikalnya itu menjadi efek lain gitu ya. Pada tahun 81 tadi ditambahlah aset Indra Karya, sahamnya dari negara ditambah. Jadi Indra Karya mendapatkan bagian tenaga-tenaga ahli atau personel yang kompeten di bidang desain. Ditambah dengan kita dapat kantor di Malang, kemudian kita juga dapat laboratorium untuk tanah di Malang. Dan itu di zamannya itu luar biasa ya, di zamannya itu udah hebat banget lah, gitu ya, karena memang masih jarang yang punya laboratorium. Berikut beberapa alat bor. Kita memang punya satu divisi pemboran untuk geoteknik. Dari sana melesat, sehingga pada tahun 81 Indra Karya itu sudah mulai sehat, bahkan saat itu produksi penjualan Indra Karya sudah mencapai 10 miliar rupiah. Pada tahun 81 dan seterusnya banyak sekali orang-orang yang tertarik bekerja di Indra Karya gitu. Karena kita mulai masuk ke pekerjaan sumber daya air, mulailah berubah porsi dari pekerjaan Indra Karya itu 70%-nya sudah berupa sumber daya air dan kelistrikannya menurun. Dalam arti menurun itu dalam persentase, tapi dalam rupiah masih tetap tinggi dia gitu ya. Jadi Indra Karya memang jaya pada tahun 80-an ke atas gitu. Jadi kalau bisa dikatakan sampai tahun 2000 itu kita Indra Karya itu hanya bergerak relatif di air. Jadi memang Indra Karya itu dulu banyak sekali pekerjaan dari PLN ya. Kemudian masuklah ke PU. Sehingga porsi PLN yang tadinya 100%, kemudian di tahun 90-an menjadi hanya tinggal 30%. Sisanya sumber daya air di Kementerian Pekerjaan Umum. Nah, lantas kita Indra Karya bertransformasi mulai tahun 2008-2009. Kita mulai memperkuat non-air. Kenapa? Karena kita memang
dari sekian banyak proyek bendungan itu relatif Indra Karya sekitar 60%-an mendominasi. Kita mau bergerak di non bendungan, non air, supaya kegiatan kita ada perluasan segmennya, ya, perluasan pasarnya. Sama seperti di warung Padang lah ya. Kan warung Padang tuh ada yang spesialnya, kikilnya, tapi juga dia punya rendang gitu. Kita selama ini hanya jualan kikil. Nah, kita pengen juga sekarang jualan rendang, gitu ya. Kita pengen jualan rendang, berkembang lah. Kita buat namanya divisi transportasi, divisi bangunan, divisi, ada 4 atau 5 divisi yang kita kembangkan. Yang pertumbuhannya sampai sekarang mulai membaik porsinya. Ya, dah. Jati Gede, Pak. Jadi keterlibatan kami PT Indra Karya di Bendungan Jati Gede itu kalau untuk secara fisikalinya itu dari seluruh bangunannya, jadi dari bangunan utama, tubuh bendungan utama yang kemarin kita sama-sama di sana, bangunan pelengkap, pelimpah, kemudian bangunan pelangpul, intake hydropowernya, itu kita mendesain dan mensupervisi sampai ke operasinya. Jadi kita bagaimana setelah dibangun itu berfungsi sesuai target. Kami tidak bangun pabrik langsung, tetapi kami masih maklun dulu di pabrik orang lain. Kita buat produk, kita buat merek kita sendiri, kita kasih nama Infresh waktu itu. Setelah itu kita melakukan pengembangan pasar. Yang paling dekat adalah sinergi BUMN. Kami datangi masing-masing BUMN, bahkan waktu itu sempat didukung oleh Kementerian BUMN. Jadi didoronglah Kementerian BUMN mendorong kita untuk menjalankan bisnis ini. Semakin berkembang, kita baru bangun pabrik yang sekarang ada di Pulau Gadung. Ya, intinya saya pengen semua dilakukan sesuai SOP ya. Ya, Pak. Jadi pada saat otomatiknya nggak jalan, manual booknya yang dipakai. Baik, siapa? Ya. Bendungan Jati Gede ini adalah bendungan terbesar kedua di Indonesia. Kalau bendungan tertinggi itu ada di namanya Batu Tegi di Lampung. Kita juga yang ngerjakan di Lampung, Batu Tegi. Pembangunan bendungan Jati Gede ini sendiri, penggagasannya itu sudah lama sekali, ya. Jadi sejak zaman Bung Karno, mulai tahun 60, kemudian sampai 63, tetapi mulai dilakukan kajian-kajian lebih lanjut tahun 82. Nah, tahun 82 ini Indra Karya masuk dalam pengkajian bersama dengan konsultan Australia, namanya SMAC. Nah, Indra Karya keterlibatannya tuh lengkap ini serinya. Jarang-jarang ini kita mendapatkan pekerjaan yang serinya lengkap. Dan sekarang Indra Karya masih bekerja sampai sekarang dalam rangka monitoring pekerjaan operasi dan pemeliharaan. Dan ini udah menginjak ke tahun ke-5. Core value perusahaan itu sebenarnya sebelum akhlak ini muncul, yang sekarang menjadi ikonnya BUMN, Indra Karya sebenarnya sudah punya core value dulu. Core value-nya apa? Indra. Indra ini menerjemahkan semua peran perusahaan dan insan perusahaan. Dalam perkembangannya saat ini, BUMN ini sekarang dinakodai oleh Pak Erick Thohir, diseragamkan. Dan kita tidak kaget dengan adanya core value BUMN.
Kenapa demikian? Karena ya indra karya sudah menjadi bagian jiwa, bahwa core akhlak ini sudah tercipta semenjak indra karya itu berdiri. Ke depan, peran indra karya harus bisa menguasai pasar Asia. Dan saya selalu optimis bahwa dengan adanya core value, indra karya akan tercipta lebih kuat lagi dan siap untuk go global. Ladies and gentlemen, welcome to Malang. Please remain seated until we have reached our final parking position. Pada tahun 62 itu ada kerjasama antara pemerintah Indonesia dengan pemerintah Jepang. Studinya adalah OTCE, Overseas Technical Cooperation Assistance. Studi OTCE itu adalah studi tentang potensi-potensi sumber daya air yang bisa didevelop di sepanjang Kali Brantas. Pada saat itu, indra karya dipandang perlu bantuan teknis, sehingga dibuatlah satu pembagian atau bagian dari proyek Brantas yang berlatar belakang desain itu masuk ke dalam proyek atau firm indra karya. PT Indra Karya dengan join dari tenaga-tenaga ahli yang berasal dari proyek Brantas ini semakin berkiprah, semakin bisa mengembangkan diri untuk jasa consulting services ini. Dan proyek-proyek yang sudah dikerjakan itu sekarang sudah ratusan seluruh Indonesia. Pada bulan Desember tahun 1981, SK dari Pak Menteri untuk direksi PT Indra Karya yang pertama adalah untuk Dirut, Direktur Utama Pak Wang Sutiono Mardi. Kemudian Direktur Teknisnya Bapak Insinyur CD Sumarto Diplom HE. Dan untuk yang Direktur Administrasi dan Keuangan Bapak Dr. Andes Adrianto MM. Nah itu yang Direktur pertama kali dari PT Indra Karya. Indra Karya tahun 61 sudah eksis. Pada saat itu kira-kira dari Pak Menteri atau dari ada usulan-usulan dari beberapa pihak namanya Indra Karya saja. Ya Indra Karya, Indra itu namanya dewa Indra. Dan ini memberikan rezeki. Terus kemudian karyanya itu karya yang kita dapatkan itu bisa menjadikan rezeki baik itu untuk perusahaan maupun untuk individu-individu yang melaksanakan pekerjaan itu. Indra Karya ini harus bergerak maju terus, dalam artian bahwa perlu berkembang secara revolusioner Indra Karya ini. Kemarin kami sudah berdiskus sama Pak Dirut bahwa Indra Karya ini perlu bergerak ke depan, dalam artian jangan hanya untuk pekerjaan-pekerjaan yang ada di dalam negeri. Perlu sampai ke mancanegara, di mana tenaga-tenaga kita harus didevelop, dikaryakan, dikembangkan supaya bisa berkiprah menjadi tenaga-tenaga konsultan yang hebat, yang berkinerja yang bagus, berkelas internasional. Ya, ini yang kami harapkan sekali dari generasi-generasi yang tua seperti saya ini. Itulah harapan kami, Pak.
PT Indra Karya itu memiliki logo yang sekarang bukan berarti jelek, tidak. Tetapi karena beberapa kali visi kita juga berubah, ya, visi misi kita berubah, rencana jangka panjang kita berubah, lantas arah perusahaan juga berubah, lantas akte perusahaan berubah, anggaran dasar berubah, sehingga untuk menunjang visi kita membutuhkan rebranding. Kita nge-branding, yang kita lakukan pertama kali adalah logo, ya. Logo, lantas kita akan ikuti oleh semua proses-proses, kita akan digitalisasi dan sebagainya. Sehingga si logo ini mencerminkan itu. Logo baru kita ini nanti mencerminkan itu. Apa yang berubah? Kalau warna secara dominan tidak berubah. Biru tetap, karena Indra Karya adalah rajanya air. Tetapi di sana kita gambarkan bahwa ada tiga bidang di dalam logo baru, itu menyatakan bahwa lini bisnis Indra Karya tidak hanya sebagai konsultan, tetapi satu lini, satu garis adalah konsultan, satu garis adalah developer, dan satu garis adalah industri. Nah, selain itu juga kenapa kita butuh logo baru? Karena kita dalam visi kita akan go global, sehingga kita membutuhkan logo yang lebih dinamis, yang lebih go internasional. Kalau kita lihat ada satu garis yang menuju ke atas, itu menunjukkan bahwa Indra Karya memang harus tumbuh. Tumbuh bukan karena memang dipaksa oleh siapapun, karena memang kebutuhan dari perusahaan dalam rangka memberikan kesejahteraan untuk seluruh karyawan dan menjayakan perusahaan. Seperti kita tahu bahwa perusahaan ini tidak boleh berpikir hanya jangka pendek, tapi kita buat sedemikian rupa Indra Karya harus abadi selamanya. Dan itu pasti butuh tumbuh. Semua berawal dari sini.